Hana Darasana, 15 tahun, mengalami sesak napas seusai divaksin COVID-19 pada Rabu 22 September. Siswi sekolah menengah atas SMK itu terpaksa diboyong ke Rumah Sakit Bunga Melati seusai disuntik vaksin di SMKN 1 Lok Sumawe. Ayah korban, Aji Usman, 22 tahun, menjelaskan dirinya tak tahu kondisi anaknya pada saat kejadian vaksinasi di sekolah. Ia mengatakan anaknya diantar oleh kembarannya karena mengeluh mual dan sesak setelah divaksin di lokasi SMKN 1 Lok Sumawe. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Serami News Indonesia ada Zaki Mubarak yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Zaki. Ya, halo Firda. Ya. Zaki, bisa Anda jelaskan apakah siswi ini yang mengalami sesak nafas usai divaksin ini, apakah sebelumnya sudah diperiksa begitu oleh tim medis? Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, rekan Tribunnews, dapat kami informasikan bahwa seorang siswi SMKN 1 Lok Sumawe sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan lebih awal oleh tim medis. Namun saudari Hana atau siswi SMKN 1 ini sudah memberitahukan kepada petugas untuk riwayat penyakitnya yang sejak kecil yaitu sesak nafas. Namun pihak medis menyatakan bahwa dia boleh divaksin dengan alasan tertentu yang dinyatakan oleh pihak medis. Nah, setelah divaksin di rumah sekolah pada hari Rabu 22 September lalu, dia setelah divaksin 5 menit setelah vaksin dia menyatakan dirinya merasakan mual-mual. Nah, kemudian kembaran si Hana ini kemudian menanyakan kenapa setelah divaksin saya merasa tidak enak badan. Nah, sehingga dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang ke rumah, malamnya ditanyakan oleh orang tua, kamu kenapa? Dijelaskan oleh anaknya baru siap divaksin, setelah divaksin di sekolah, ternyata kondisinya semakin kaku dan sesak nafasnya semakin parah, sehingga dilarikan ke rumah sakit Bunga Melati pada malam harinya. Nah, pada Kamis pagi, pihak dari sekolah datang untuk membesuk siswi SKN, melihat kondisinya sudah terpasang oksigen di hidungnya untuk menghindari bahwa dari sesakan nafas. Nah, sampai saat ini kondisi terkini bahwa siswi tersebut dikabarkan bahwa sudah bisa dibawa pulang dari rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya orang tua si siswi ini sudah menghubungi pihak sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk saat ini kita belum terkoneksi dengan pihak dinas medis yang memfasilitator siswi tersebut. Nah, sampai saat ini masih belum terhubung dengan tim serambinews.com, rekan Firda. Zaki, lantas apakah orang tua siswi dari Hana ini apakah sebelumnya begitu sudah menerima surat izin dari pihak sekolah kalau anaknya nantinya akan divaksin COVID-19? Ya, informasi yang kita peroleh dari orang tua korban bahwa sampai hari vaksin pada Rabu kemarin orang tuanya belum menerima surat apapun dari pihak sekolah. Nah, orang tuanya juga menanyakan seharusnya sekolah itu memberikan edukasi terlebih dahulu terhadap siswa-siswa, jangan seperti siswa melihat seperti shock pada saat secara tiba-tiba ada kegiatan vaksin tanpa sosialisasi atau memberitahukan atau edukasi yang lebih awal. Demikian, Firda. Zaki, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak tim medis sendiri terkait adanya kejadian tersebut? Ya, sampai saat ini kita sudah menghubungi beberapa kali dari pihak medis, tim medis termasuk dari dinas terkait atau dinas yang bersangkutan masalah tim vaksinator. Kita belum terhubung dan untuk memberikan statement yang terkait kejadian ini, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan ayah siswi Aji Usman dan juga siswa yang mengalami sesak nafas usai divaksin, yakni Hana Darasana. Berikut liputannya untuk Anda. Agak membaik, kemarin kan agak tegang semuanya, ngomong nggak bisa, semua nggak bisa. Gejala yang dialami vaksin kemarin gimana Pak, kondisi setelah divaksin? Informasinya kemarin dari adiknya, pertama dia agak mau muntah-muntah, bening, kemudian dibawa pulang sama adiknya ke rumah, habis maghrib udah tegang badannya, udah lemas, tegang, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, sesak. Sebelumnya ada penyakit penyerta? Ada. Dan itu sudah dicoba komunikasikan ke tim screening ya? Udah pernah ngomong ke tim screening, kemudian orang nih mungkin nggak percaya, langsung tinggal nyuntik doang. Berarti gejalanya sudah kita sampaikan? Keluhannya udah disampaikan ke timnya, orang ini mungkin nggak percaya. Nah, kemudian
tindakan ke depan nih setelah kondisi saat ini bagaimana Pak? Kami akan laporkan ke pihak berwenang dan kami akan menuntut pihak Gubernur Aceh. Gubernur Aceh dan jajarannya kami akan tuntut beserta tim yang lainnya biar nggak terulang ke masyarakat lain. Karena Aceh ini bukan milik dia, Aceh milik masyarakat Aceh. Mari kita lindungi masyarakat Aceh. Jangan dengan ada jabatan dia sedikit membuat masyarakat ini rupa. Artinya dengan ada seperti pemaksaan ataupun penindakan seperti tanpa pengetahuan orang tua seperti ini, bagaimana pandangan kita terhadap program vaksinasi ini sebenarnya? So, program vaksinasi itu bagus. Kita mendukung program vaksinasi. Malah saya orang pertama yang divaksinasi di desa. Tapi secara pemaksaan vaksinasi ini dilarang. Nah, makanya kami sering makan makanan saus itu langsung sesaan dari kecil. Terus dibilang sama susternya, oh berarti sekarang jangan banyak makan saus, langsung disuntik. Yang dirasakan saat itu. Wah. Sakit awal tapi langsung masuknya. Besok langsung pulang ke rumah. Nggak tunggu sampai pulang sekolah, baru pulang ke rumah langsung istirahat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.